Bahan-bahan jamu kunyit atau kunir. Yang pertama, kunir. Kedua, asam. Ketiga, garam. Keempat, gula merah. Kelima, jeruk nipis. Proses produksi jamu kunyit. Yang pertama, kunyit dikupas lalu dipotong dan dicuci yang bersih. Langkah kedua, setelah itu di blender. Langkah ketiga, dituangkan di panci, dikasih garam sedikit dan asam. Langkah keempat, direbus sampai mendidih kurang lebih 1 jam. Langkah kelima, disaring, kemudian ditambahkan juruh atau gula merah, jeruk nipis, diperas lalu dituangkan. Langkah keenam, dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan kresek diisi 6. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Bahan jamu beras kencur. Yang pertama, beras. Kedua, kencur. Ketiga, garam. Keempat, gula putih. Proses pembuatan jamu beras kencur. Langkah pertama, beras disangrai sampai kemerahan, lalu direndam sampai 3 jam. Langkah kedua, setelah itu kencur dicuci yang bersih. Langkah ketiga, kencur di blender sama beras rendaman pakai air hangat. Langkah keempat, dituangkan di panci lalu ditambahkan air panas mendidih, garam, dan ditutup kurang lebih setengah jam. Langkah kelima, lalu disaring, ditambahkan juruh gula putih. Langkah keenam, dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan kresek diisi 6. A few moments later. Mekanisme distribusi dengan cara dijual di pasar dan ditaruh pedagang sayur keliling. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Maukah kau tuh menjadi Ultra Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Profil usaha mikro kecil menengah milik Bu Marsyani berlokasi di Desa Prambon, RT 3 RW 1, Kecamatan Dagangan. UMKM ini sudah berdiri sejak bulan April 2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
penerapan etika bisnis terhadap kegiatan produksi jamu tradisional Ibu Marsiani yang ada di dagangan Madiun, yaitu memproduksi dalam lingkup yang halal, yaitu menggunakan bahan baku yang halal, tidak tercampur barang yang haram, perlindungan sumber daya alam dengan tidak adanya limbah produksi yang merusak lingkungan. Limbah produksi cair langsung mengalir ke dalam septic tank, faktor pendorong modal yang cukup, dan penggunaan bahan baku yang halal. Kendala berupa naiknya harga bahan baku yaitu asam. Dampak dari pelaksanaan etika bisnis Islam terhadap kegiatan produksi yaitu dampak positif yang dapat dirasakan oleh pemilik usaha dan konsumen. Sedangkan dampak negatif berupa naiknya harga bahan baku utama yaitu asam yang mempengaruhi kepuasan konsumen karena semakin berkurangnya takaran.